2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri, dan untuk pensiunan PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit untuk Saya melihat banyak dari kementerian lembaga yang terus meningkatkan kualitas belanjanya. Salah satu mungkin yang hadir di sini adalah Pak Menteri KKP. Beliau itu minta anggaran kepada kami untuk membuat tambak udang yang sekarang ini katanya tadi berkali-kali telepon saya karena sudah mulai panen parsial. Yang Bapak Presiden sendiri sempat hadir untuk memberikan peresmian terhadap tambak udang lebih dari 60 hektar dari 100 hektar. Pertanyaannya, kenapa Menteri Perikanan membuat tambak udang? Kalau sudah menghasilkan dan kemudian anggaran yang sudah diinvestasikan menghasilkan penerimaan, mungkin mulai dipikirkan bagaimana kreativitas untuk mensustainnya. Dan tentu jangan sampai pemerintah mengambil alih peranan dari swasta maupun masyarakat, tapi mengempower mereka. Ini adalah salah satu bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Pak Menteri KKP. Tentu saja tadi yang mendapatkan ranking semuanya pada hari ini, kecuali satu, Kementerian Keuangan, semua mendapat tepuk tangan. Jadi pembelajarannya mungkin Menteri Keuangan besok lagi tidak boleh ikut berkompetisi, karena pasti apapun yang diperoleh juga dianggap tidak objektif. Tapi Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan akan tetap dimonitor indikator pencapaiannya, tapi tidak perlu harus ikut di dalam ranking karena selalu akan dianggap tidak adil. Jadi ini juga sesuatu pembelajaran. Itu yang saya anggap sebagai suatu kepekaan publik. Jadi kita juga semuanya mungkin paham. Yang kedua, di luar tadi yang sudah disampaikan bahwa indikator kualitas belanja tadi dilihat dari EK dan IKPA, itu kita juga akan melihat di dalam bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa menjelaskan ke publik. Karena masyarakat itu di dalam era media sosial dan informasi yang terbuka, kalau Bapak dan Ibu sekalian belanja dan kualitas belanja baik tapi tidak mampu menjelaskan ke publik, masyarakat itu juga tidak ngeklik. Karena publik ini diisi dengan berbagai informasi yang versinya berbeda-beda. Jadi saya juga berharap Bapak dan Ibu sekalian selain mungkin hari ini mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing kementerian lembaga bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk yang sangat penting. Ibu Bapak sekalian, untuk beberapa pengelolaan belanja negara ini kami akan terus mendukung sesuai prioritas yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2023 adalah tahun terakhir sebelum Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tahun depan akan dan sedang menyusun anggaran tahun 2024. Ini adalah tahun-tahun yang menentukan. Banyak tujuan-tujuan pembangunan telah dan berhasil kita capai, namun kita menghadapi situasi yang sering tidak controllable. Terjadinya pandemi, terjadinya perubahan geopolitik, ini memang akan sangat menentukan, belum climate change. Selamat datang Pak Menteri Bappenas, Pak Suharso. Nanti saya sebentar lagi selesai Bapak, jadi Bapak langsung bisa di depan. Jadi kita akan melihat bahwa prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden, Bapak Wakil Presiden dan kemudian dilaksanakan oleh Kabinet menjadi suatu tantangan. Tidak hanya sekedar retorika tapi menjalankan melalui APBN-nya, anggarannya. Di mana nanti salah satu untuk Bapak dan Ibu sekalian belanja negara penting. Tapi sebetulnya para menteri, kementerian lembaga ini juga sering juga menerima PNBP. Jadi juga bisa dalam bentuk penerimaan negara. Jadi ini adalah salah satu kualitas dari bagaimana pengelolaan kementerian lembaga melalui instrumen APBN, apakah dari sisi belanja maupun penerimaan mungkin perlu untuk terus ditingkatkan. Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya.
apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden Wakil Presiden yang sudah disepakati kabinet dan kemudian dijalankan konsisten, karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah bekerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan bahkan ketetapan di dalam kabinet. Nah, tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah sudah kita lakukan untuk Bappenas dan Kementerian Keuangan, dari mulai perencanaan penganggaran, kita makin menginvestasikan tadi sistem-sistem mulai dari perencanaan penganggaran, diharapkan makin simple, makin single entry sehingga KL tidak perlu berkali-kali mengisi dokumen anggaran dari mulai perencanaan penganggaran hingga nanti diharapkan sampai dengan pelaporan yang diaudit oleh BPK yang sekarang ini sedang terjadi untuk belanja tahun 2022. Sehingga proses anggaran seefisien mungkin juga, bisnis prosesnya menjadi lebih mudah, dan fokus kita adalah pada dampak dan impact-nya. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil. Tadi kata-katanya adalah output dan outcome, tapi kata-kata output outcome barangkali juga tidak connect dengan masyarakat. Yang bisa dilihat adalah dampaknya apa, hasilnya itu impact-nya apa kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju dan kuat. Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas nanti untuk bisa membuat sistem penganggaran yang makin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak. Yang kedua, tentu tadi disebutkan value for money. Kalau suatu kementerian seperti tadi saya menggunakan ilustrasi Bapak Menteri KKP, saya bisa menghabiskan atau meminta anggaran berapa ratus miliar dan dia menghasilkan dampak output yang lebih besar dan kemudian anggaran itu bisa dikembalikan lagi. Itu adalah menjadi value for money-nya sangat besar. Karena barangkali kegiatan ekonomi apalagi di daerah-daerah atau di bidang-bidang yang dianggap berisiko tinggi, itu swasta atau private sector tidak berani masuk. Mungkin pemerintah perlu masuk dulu, kemudian baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa mulai memberikan ruangan itu kepada private sector, anggaran mulai menurun atau dalam hal ini peranannya tidak perlu paling depan dan paling dominan. Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu mungkin memang kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif bisa menciptakan lapangan kerja dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Kita kalau balik lagi bukan tujuannya untuk masuk ke kas negara terus saya kekepin, tidak. Tapi dipakai untuk muter lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen, apakah dia melakukan distribusi, alokasi, atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas dari mulai perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas di dalam mengelola anggarannya. Dari sisi value for money, bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat,
kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputer, tidak sekali habis pakai hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja. Terakhir tentu saja saya juga ingin menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga. Dalam situasi di mana dunia saat ini dengan inflasi di negara-negara maju yang sangat tinggi, maka suku bunga itu naiknya bisa mencapai 500 basis poin atau naik 5%. Ini suatu biaya dari anggaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan anggaran semakin hati-hati. Juga tentu masyarakat makin kritis terhadap kenapa saya harus bayar pajak. Kita juga harus mampu untuk menjelaskan bahwa dampak dari pajak terhadap perekonomian bisa ditunjukkan kepada masyarakat keseluruhan. Langkah-langkah untuk perbaikan termasuk ke dalam Kementerian Keuangan sendiri. Kami harus merasa sangat rendah hati untuk mengakui masih banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dari Kementerian Keuangan sendiri, kami dengan Bappenas di dalam perencanaan hingga pada seluruh pengguna anggaran kementerian lembaga untuk bersama-sama terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Karena pengelolaan keuangan negara adalah tanggung jawab bersama bagi kita semua. Saya mungkin tidak bicara hari ini mengenai pemerintah daerah karena sepertiga belanja daerah adalah melalui transfer ke pemerintah daerah. Dan dengan Bapak Presiden sekarang turun sendiri ke bawah melihat kualitas jalan-jalan yang rusak, bahkan Bapak Presiden akan mengeluarkan impres untuk jalan. Ini merupakan suatu pembelajaran. Kualitas belanja kita untuk menjawab tantangan pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan. Kami akan siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah di dalam mengoptimalkan amanat rakyat melalui pengelolaan belanja negara yang baik. Mari kita terus belajar dan gunakan tahun 2023 yang masih separuh jalan untuk mengoptimalkan pelaksanaan agar APBN 2023 betul-betul bisa melindungi rakyat dari berbagai guncangan-guncangan yang terjadi, membangun ekonomi dan memperkuat ekonomi agar mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan kemakmuran, dan terus memperbaiki Indonesia baik dari birokrasinya, pertahanan, keamanan maupun dari sisi hukumnya. Karena Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini termasuk Bapak Ketua Mahkamah Agung bertanya, "Loh, saya relevansinya dengan tadi 5 prioritas apa?" Kualitas dan kepastian hukum menjadi salah satu kunci bagi transformasi ekonomi suatu negara. Jadi kami juga tetap berharap dimanapun Bapak dan Ibu sekalian dari sisi kementerian lembaga maupun di daerah pasti memiliki peran luar biasa bagi perbaikan ekonomi negara kita dan rakyat kita. Mari kita bersama-sama terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 dan kita berharap untuk 2024 yang sedang kita rancang bersama untuk juga bersama-sama terus mampu menjawab kebutuhan Indonesia untuk maju, makmur, dan adil. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan lembaga dan para menteri serta pimpinan dari kementerian lembaga yang lain yang hadir pada pagi hari ini untuk terus memberikan perhatian dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya. Saya tahu itu tujuannya adalah untuk Indonesia yang makin baik dan lebih baik. Komitmen tersebut merupakan sesuatu yang sangat kami hargai dan kami akan bersama-sama bekerja bersama Bapak dan Ibu sekalian serta pemerintah daerah untuk terus memajukan Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf lahir batin karena ini masih juga dalam rangka Syawal. Jadi bagi kami semuanya, semoga Indonesia akan semakin baik dengan pelaksanaan anggaran dan belanja negara yang makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.